Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudaraku. Saat ini kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Sangat indah dan saya sangat terus bersuka cita terus menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu, sebab firman Tuhan itu adalah jalan kita dan pelita kita ketika kita menjalani kehidupan ini. Mari Bapak Ibu dengan penuh sukacita kita bersekutu mendengarkan firman Tuhan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya 41 ayat 14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita diingatkan dan kita sangat diingatkan dengan firman Tuhan ini, siapa kita sesungguhnya. Pada kesempatan ini kita akan memahami secara khusus penyampaian Yesaya kepada Yakub dan Israel. Identitas baru mereka diingatkan kembali oleh Yesaya kepada Yakub dan Israel. Bapak Ibu saudara-saudariku, perlu sangat diperhatikan bagi umat Israel pada teks ini dan juga kepada kita pada masa kini, yaitu tanpa Allah, Israel adalah selemah cacing dan sehina ulat. Sekali lagi Bapak Ibu, tanpa Allah, Israel adalah selemah cacing dan sehina ulat. Itulah keberadaan Israel Bapak Ibu. Lemah dan hina, itulah sesungguhnya keberadaan mereka. Dan jikalau kita bawa dalam kehidupan kita sekarang, demikian juga dengan kita. Kita adalah pribadi yang lemah, kita adalah pribadi yang hina. Tetapi ketika kita bersama dengan Allah, Bapak Ibu saudara-saudariku, apapun bisa dilakukan oleh Israel. Ketika kita bersama-sama dengan Allah, apapun bisa kita lakukan. Berarti yang menjadi dan dasar dari kekuatan kita adalah Allah Bapak Ibu. Tanpa Allah, Israel adalah selemah cacing dan sehina ulat. Dapat kita bandingkan nanti Mazmur 22 ayat 7 dan juga Ayub 25 ayat 6. Dari dirinya sendiri Israel adalah hina, tetapi apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang berhikmat. Nanti kita bisa baca di dalam 1 Korintus 1 ayat 27, nanti kita bandingkan pasal 4 ayat 10. Di sana disampaikan Bapak Ibu saudara-saudariku, sekalipun bangsa Israel itu selemah cacing dan sehina ulat itu, tetapi ketika Allah telah meletakkan dasarnya kepada manusia itu, maka di dalam kelemahan manusia itu dia mendapatkan kekuatan. Apa yang dianggap hina, apa yang dianggap lemah oleh dunia ini, jikalau sudah perkenanan Allah yang berkuasa atas diri seseorang itu, maka dia mendapatkan kekuatan yang baru. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, mengapa kita harus menyadari diri kita adalah lemah? Supaya kita mengetahui dan menyadari bahwasanya kuasa Allah di dalam kehidupan kita itu sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang lemah, rapuh, yang ketika kita mungkin
kena hujan sedikit, kepala kita sudah sakit, atau kena panas sedikit, kepala kita sudah pening. Tubuh kita ini Bapak Ibu sangat lemah sekali. Ada banyak hal yang membuat tubuh kita bisa lemah. Dan ada hal yang membuat diri kita bisa sangat hina sekali. Oleh karena keberdosaan kita, ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa sempurna menjalani kehidupan. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan dan perencanaan kita Bapak Ibu, kita menyadari bahwasanya kekuatan dan keberhargaan kita telah didatangkan oleh Tuhan. Kelemahan dan kehinaan kita telah diubah Tuhan menjadi kekuatan yang sungguh luar biasa. Maka saat ini Bapak Ibu, saudara-saudariku, Allah berkata kepada kita di dalam penyampaian firman Tuhan ini, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Hanya Allah yang mampu menolong kita Bapak Ibu. Hanya Allah yang mampu mengubahkan kehidupan kita yang lemah ini untuk kuat. Jikalau saat ini kita menyadari kita lemah, kita tidak berdaya oleh karena sakit penyakit, oleh karena penderitaan, oleh karena banyaknya pikiran membuat badan kita ini lemah, tidak berdaya. Ada hal yang tidak bisa dapat kita kerjakan dan tidak dapat kita bisa bicarakan kepada orang lain. Kita sangat lemah saat ini Bapak Ibu. Tuhan mau katakan kepada kita, hanya Tuhanlah sumber penolongmu Bapak Ibu. Hanya Tuhanlah yang mampu menolong engkau. Yakinkan hati dan pikiranmu Bapak Ibu, Tuhan kita sungguh baik dan akan menolong. Jangan pernah menganggap atau mengambil jalan pintas untuk dianggap pantas Bapak Ibu. Jangan. Tetapi terus meletakkan keimanan kita kepada Tuhan, karena firman Tuhan pada hari ini telah mengatakan Bapak Ibu, akulah yang menolong engkau. Jadi saat ini Bapak Ibu, bawalah penderitaanmu, bawalah kesesakanmu, bawalah kesukaranmu kepada Tuhan. Katakan, aku adalah yang lemah Tuhan, aku adalah orang yang hina Tuhan. Saat ini aku memohon pertolongan Tuhan. Maka dengan cara Tuhan, Dia akan menolong Bapak Ibu, saudara-saudariku. Katakanlah di dalam hatimu, Allahku adalah Allah yang menolong hidupku. Dia tidak akan membiarkan aku larut dalam kesendirian dan penderitaanku. Dia akan terus menolong dan juga memberkatiku. Itulah yang membuat kita kuat. Jadi saat ini kita bisa menyadari kita adalah orang yang lemah dan yang hina, tetapi di sisi lain ketika kita telah bersama dengan Allah, ketika kita meletakkan hidup kita kepada Allah, maka kita adalah pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh. Jangan pernah kalah dengan permasalahanmu, tetapi lanjutkan hidupmu, move on, dan tetaplah optimis menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita seluruhnya, khususnya Bapak Ibu, serta saudara-saudariku. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami buat perkenanan Tuhan telah melayakkan kami yang lemah dan hina ini mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Berkatilah seluruh orang yang saat ini dalam keadaan lemah, oleh karena sakit penyakit, oleh karena banyaknya beban pikiran. Tuhan kiranya mengangkat mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka, tolong dan topanglah mereka Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu, sebagaimana firman-Mu telah mengatakan kepada kami, Engkau adalah Allah yang menolong kami. Maka saat ini Tuhan kami yakin dan percaya, Engkau akan menolong kehidupan kami, seberat apapun tantangan saat ini yang kami hadapi. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, dari anak sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, Ama Ina, dan juga yang sudah lansia, berkati mereka seluruhnya. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.